Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Luki Mahalika dengan NIM 23104017 dari Prodi Psikologi Islam semester 3 kelas A. Nah, di sini aku mau menjelaskan mengenai dependent sample regresi sederhana yang ada pada mata kuliah Statistika Psikologi yang diampu oleh Bapak Ervin. Tapi sebelum ke proses mengerjakan, kita perlu tahu dulu nih apa sih dependent sample regresi sederhana itu. Nah, jadi variabel dependen dalam regresi sederhana adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Regresi sederhana atau regresi linier sederhana adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang mana regresi sederhana itu digunakan ketika variabel dependen dipengaruhi oleh satu variabel bebas. Jadi langsung aja kita masuk ke cara mengerjakan regresi sederhana. Nah, di sini udah ada variabel-variabel ini sama kayak di video independent sample. Di sini ada 9 variabel yang mana kita cuma fokus ke dua ini aja, yang V2 sama V3. Kita pakai variabel kesejahteraan emosional sama kualitas tidur. Oke, yang pertama kita identifikasi dulu variabelnya. Yang mana aku pakai variabel X-nya kesejahteraan emosional dan variabel Y-nya kualitas tidur. Nah, setelah kita mengidentifikasi variabel, kita lanjut menentukan judul dan hipotesis. Judul yang aku gunakan ada kesejahteraan emosional dapat memprediksi kualitas tidur. Untuk hipotesisnya, tingkat kesejahteraan emosional dapat memprediksi kualitas tidur seseorang. Yang mana semakin tinggi tingkat kesejahteraan emosional, maka akan semakin baik kualitas tidurnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke layout data. Untuk layout data di sini kita fokus ke 3 tabelnya aja ya, S, X, dan Y. Untuk residual dan predicted-nya diabaikan dulu aja. Nah, selain tabel ini ada juga tabel lain, layout data lain maksudnya, yang aku tampilin, aku hitung di Excel. Ini ada XY, X kuadrat, Y kuadrat, Y bar, X min X bar, Y min Y bar dikuadratkan. Oke, kita lanjut di sini. Nah, setelah dimasukin data XY-nya, kita cari ini X bar sama Y barnya. Yang mana X bar-nya 25,8 dan Y barnya 19,8. Oke, selanjutnya kita masuk ke perbandingan model regresi. Nah, untuk rumus perbandingan model regresi yang dipakai adalah Y aksen sama dengan AYX plus BYX dikali X. Nah, untuk mencari Y aksen ini kita perlu cari tahu dulu AYX sama BYX-nya. Nah, kita cari tahu dulu BYX-nya. Rumus BYX adalah RXY dikali SY per SX. Kita masih belum bisa cari tahu nih BYX-nya karena belum ada R sama S-nya. Nah, pertama kita cari tahu dulu RXY-nya, dimana rumus RXY itu ada banyak. Aku pakai yang sigma XY per akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Nah, langsung kita masukin sigma XY-nya, ini ada di Excel ini, 14.129 dibagi akar X kuadrat, sigma X kuadratnya 20.470 dikali 12.186. Nah, ini titik ribuan ya, bukan koma. Nah, udah hasilnya diperoleh RXY-nya 0,8945. Nah, kemudian setelah kita cari RXY, kita cari S-nya. Nah, di sini kan RXY, SY per SX. Kita cari SX-nya terlebih dahulu. Rumus SX itu adalah akar S kuadrat. Nah, kita perlu cari tahu dulu akar S kuadratnya. Kita cari SX kuadrat. Rumusnya sigma X min X bar kuadrat per N. Nah, sigma X min X bar kuadratnya udah ada
500,8. Untuk N atau subjek yang kita pakai ada 30, jadi per 30. Hasilnya 16,69. Ini untuk SX kuadrat. Selanjutnya kita masukin ke rumus SX. Rumusnya ini tadi akar S kuadrat. Nah, ini akar S kuadrat 408. Kita cari SY kuadratnya. Rumusnya sama kayak SX kuadrat, cuma diganti jadi Y ya. Jadi sigma Y per Y bar kuadrat per N. Nah, untuk Y min Y bar kuadratnya 424,8 per N-nya atau subjeknya 30 dan hasilnya 14,16. Tinggal kita akarkan untuk kita tahu SY-nya. Akar dari 14,16 adalah 3,76. Nah, setelah kita tahu tadi ada apa? Nah, ini R, S, Y, S, X-nya kita udah tahu semua. Kita masukin ke rumus BYX buat cari tahu BYX-nya. Mana ya tadi? Oh, ini nih. Kita masukin rumus BYX, RXY per SY per SX. Kita masukin RXY-nya yang tadi yang kita udah nemuin. Nah, ini 0,8945 dikali SY-nya 3,76 per SX-nya 4,08. Diperoleh hasil 0,8243. Nah, kemudian kita masukin kita cari tahu dulu AYX-nya. Tadi kan ini tadi kan rumus Y aksen AYX plus BYX dikali X. Kita udah tahu BYX-nya, sekarang kita cari tahu AYX-nya. Untuk rumus AYX adalah Y bar min BYX dikali X bar. Ini BYX ya, salah nulis. Kita masukin angkanya 19,8 dikurangi 0,8243 dikali X barnya 25,8 diperoleh hasil min 1,46. Nah, setelah kita tahu nilai AYX 1,46 ini nilai AYX kita merahin, nilai BYX-nya 0,8243. Sekarang kita tinggal masukin ke rumus Y aksennya, di mana rumus Y aksen AYX plus BYX dikali X. Nah, sekarang kita balik lagi ke layout data di atas. Nah, ini kita hitung predicted Y aksennya. Nah, rumusnya tadi AYX plus BYX dikali X. Kita masukin AYX-nya min 1,46, BYX-nya 0,8243 dikali X. X-nya 24, ini X 24 kita masukin ke sini. Diperoleh hasil 17,71832. Dan seterusnya sama kayak tadi, ke bawah ini sama semua. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita tahu Y aksennya, kita cari tahu residual errornya. Di sini di tabel sebelahnya. Nah, di sini cara cari residual errornya gimana? Kita rumusnya adalah Y ini ya. Y dikurangi predicted Y aksennya. Jadi kayak ini Y ini kan 20. Nah, kita masukin Y-nya di sini 20 dikurangi Y aksennya. Y aksennya dari mana? Dari sini. 17,71832 kita masukin ke sini dikurangi, terus hasilnya ini 2,28168. Ini hasil residual errornya. Yang ke bawahnya ini sama semua ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji kecocokan model uji F, yang mana kita pakai rumus F sama dengan MS-Reg per MS-Res. Nah, di sini kita perlu cari tahu dulu MS-Reg sama MS-Res-nya. Kita cari tahu dulu MS-Reg-nya. Rumusnya SS-Reg per M. Nah, kita perlu cari tahu dulu lagi ya SS-Reg-nya. Kita masukin rumusnya SS-Reg atau SS regresi
RX Y kuadrat dikali SS total. Nah, kita masih belum tahu lagi nih SS totalnya ini berapa. Kita cari dulu SS totalnya. Rumusnya N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan per N. Kita masukin rumusnya, masukin angkanya, N-nya 30, sigma Y kuadratnya ini 12.186, sigma Y dikuadratkan, dan kemudian sigma Y-nya 594 kuadrat ya. Terus kita hitung hasilnya 424,8. Selanjutnya kita udah tahu SS totalnya, kita lanjut ke SS regresi ini ya, rumus SS regresi. Mana rumusnya tadi? RXY kuadrat dikali SS total. Untuk RXY-nya kita udah tahu di atas tadi, RXY-nya 0,8945 tinggal dikuadratkan. Kemudian dikali SS totalnya, ini yang baru kita dapat 424,8. Hasilnya 339,895. Nah, kemudian kita udah tahu rumus dari MS reg-nya tadi apa ya? Lupa. Ini rumus MS reg, SS reg per M. Nah, kan kita udah tahu SS reg-nya yang tadi 339,895. Kemudian kita masukin ke rumusnya. SS reg-nya 339,895 per M-nya 1. Kenapa M-nya cuma 1? Karena kita pakai regresi sederhana dan jumlahnya cuma 1. Jadi M-nya cuma 1. Nah, kemudian dihitung hasilnya 339,895 tetap ya. Kemudian pas kita udah cari tahu MS reg-nya, kita cari tahu dulu juga MS res-nya. Rumus MS res, SS res per N-2. Kita cari tahu dulu SS res-nya. Rumusnya ini 1 min RX kuadrat dikali SS total, karena kita udah tahu semuanya ya, R-nya, SS totalnya, tinggal kita masukin angkanya. 1 min 0,8945 kuadrat dikali 424,8. Jadi hasilnya 84,9047. Ini hasil SS res-nya. Terus kita masukin ke rumus MS res. Ini rumusnya yang ini tadi. SS res per N kuadrat. Kita masukin SS res-nya yang udah kita dapat 84,9047 per 30 min 2. N-nya 30. Hasilnya 3,0323. Nah, kemudian setelah kita tahu semuanya, kita masukin rumus ke rumus F-nya tadi. Rumusnya tadi MS res, mana ya, lupa. Nah, ini. Rumus F, MS reg per MS res. Kita masukin MS reg-nya. MS reg-nya 339,895. Terus MS res-nya 3,0323. Hasilnya diperoleh 112,0914. Setelah kita dapat ini F-nya, setelah itu kita masukin ke scatter plot. Kita buat scatter plot, dimana ini yang biru ini Y-nya, untuk yang merah ini Y aksen. Kita bikin scatter plot untuk tahu tingkat kemiringan dari Y dan juga Y aksen. Kemudian selanjutnya kita menyimpulkan scatter plotnya, di mana Y memiliki hubungan positif lemah. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat Y atau titik birunya di sini nggak teratur ya posisinya. Ada yang di sini, ada yang di atas, di bawah, ada yang di samping sini, jadi nggak teratur ya. Nah, terus selanjutnya untuk Y aksennya memiliki hubungan positif yang kuat. Di sini bisa dilihat karena
Y aksen atau titik merahnya ini lurus, berjalan lurus ke atas. Jadi nggak gonjang-ganjing gitu ya. Ke atas, ke kanan, jadi positif kuat. Nah, kemudian setelah itu kita hitung taraf signifikansinya. Kita pakai taraf signifikansi 5%, dimana kita masukin F hitung kita tadi 112,0914. Kemudian untuk F alfa atau F tabelnya 4,20. Kemudian di sini bisa disimpulkan bahwa F hitung kita lebih besar daripada F tabel. Jadi rejected H0 if F lebih besar dari F alpha. Kemudian dapat disimpulkan bahwa menolak H0 taraf signifikansi 0,005, di mana F test atau F hitung kita lebih besar dari F alpha, yang mana 112,0914 lebih besar dari 4,20. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa model regresi dengan model prediksi dinyatakan memiliki kecocokan model yang baik. Nah, kemudian kita lanjut ke uji slope kemiringan linearitas uji T, dimana kita pakai rumus T B per SB. Nah, kita cari tahu dulu SB-nya, karena B-nya udah tahu ya, B-nya ini sama kayak BYX tadi. Jadi kita cari tahu SB-nya, dimana rumus SB adalah S res per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N. Nah, kemudian kita masukin kita cari tahu dulu S res-nya, karena kita belum tahu S res-nya berapa. Kita cari tahu dulu S res-nya, rumusnya akar sigma Y min Y aksen dikuadratkan dibagi N. Oke, sorry ya, ini tadi harusnya Y bar ya, bukan Y aksen. Jadi rumusnya S res adalah akar dari sigma Y min Y bar dikuadratkan sama dengan N. Nah, untuk Y min Y bar kuadrat ada 424,8 dibagi N-nya 30. Hasilnya diperoleh 3,76. Nah, kemudian selanjutnya kita masukin S res-nya ini ke rumus SB, dimana tadi rumus SB-nya ini S res per akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan per N. Kita masukin S res-nya tadi 3,76 dibagi akar dari 3,76 dibagi akar 30 dikali 20.470 dikurangi 599.076, kemudian dibagi 30, diperoleh hasil SB-nya 0,1680. Kemudian kalau udah, kita hitung T-nya dan rumus B per SB. Nah, kita masukin angkanya, B-nya ini tadi kita peroleh dari BYX tadi ya, hasil BYX 0,8243 dibagi SB-nya 0,1980, hasilnya 1,3024. Sorry, salah. Ini salah hitungnya tadi. Hasilnya diperoleh 4,9065. Nah, ini hasilnya tadi salah hitung. Hasilnya 4,9065. Kemudian selanjutnya kita hitung taraf signifikansi 5%-nya. Kita masukin T-nya 4,9065. Kemudian untuk T alpha atau T tabelnya 2,763, yang mana T hitung kita lebih besar daripada T alpha. Jadi rejected H0 if T lebih besar dari T alpha, yang mana dapat disimpulkan bahwa slope BYX memiliki daya kemiringan yang baik. Kemudian selanjutnya kita menentukan koefisien determinasi, seberapa banyak X menyumbang ke Y.
Caranya kita pakai R X Y kuadrat, dimana R X Y nya tadi kita udah dapat 0,8945 dikuadratkan hasilnya 0,800 atau 80%, yang mana artinya variabel X menyumbang 80% ke variabel Y dan 20%-nya yang lain disumbangkan oleh variabel lain. Kemudian selanjutnya untuk efek size-nya ini sama pakai R X Y kuadrat 80%. Jadi total variasi pada independen ke dependen variabel sangat besar, yang mana sebesar 80%. Oke, mungkin cukup itu aja dari aku. Mungkin apabila ada kesalahan dalam mengerjakan atau dalam hal yang aku sampaikan, nanti bisa tolong dikoreksi di kolom komentar. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.